oh kita pengen lulus kayaknya pengen nih kerja di BUMN gitu ya, pengen nih kerja di SCBD kayak gitu ya, keterima PNS. iya gitu ya, di gedung-gedung tinggi gitu ya. Info beasiswa sana sini sampai akhirnya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Beda gitu. Jadi ikut sedih deh. Maksudnya apapun pekerjaan untuk fresh graduate kadang jangan terlalu idealis juga gitu. Maksudnya belum mau mencoba gitu kayak misalkan mereka masih bingung gitu cara arah karir gue tuh mau kemana sih gitu. Kalau kakak berdua itu cara nentuin arah karir kakak sendiri buat diri kita sendiri tuh kayak gimana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Bincang Kampus, kembali lagi bersama saya Salma Radinda dan saya Fatima Sifaya. Nah, di hari yang cerah ini kita bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh dengan wawasan seputar hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa yang akan transisi menuju ke dunia kerja. Karena tema kita kali itu relate banget buat kalian yang baru mau lulus, yaitu kehidupan pasca wisuda. Karena pas kita wisuda tuh lepas toga tuh kayak kosong gak sih, kayak bingung abis wisuda tuh mau ngapain gitu. Karena kadang kita pikir kehidupan setelah wisuda itu akan mulus gitu, tapi ternyata pasti banyak banget pertanyaan yang muncul kayak abis ini kita mau kerja di mana sih, atau kita mau lanjut kuliah, atau kita mau bangun usaha sendiri. Nah benar banget, dan kita itu gak cuma berdua ya, tapi kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa yang siap berbagi pengalaman kepada teman-teman pendengar Bincang Kampus. Langsung aja nih kita sambut. Halo Kak. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak, kakaknya lulusan tahun berapa dan jurusan apa gitu Kak? Halo, perkenalkan saya Tia Martiana, saya lulusan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta di tahun 2023 jurusan manajemen. Oke, untuk kakaknya? Halo, aku Syifa dari angkatan 2019, kelulusan tahun 2023, S1 akuntansi. Gimana kak kabarnya hari ini? Baik? Baik. Enggak apa-apa. Aku mau nanya kesibukan kakak berdua akhir-akhir ini tuh apa sih kak? Boleh dari Kak Syifa. Kalau aku sih so far kesibukannya cuma kerja aja sih, nggak ada kegiatan lain gitu. Oke. Untuk sekarang kesibukannya jadi ketua RT sama sibuk organisasi di Karang Taruna, dan alhamdulillah sebentar lagi akan mulai kerja di BNI. Wah, sangat keren sekali ya. Oke, kita akan membahas topik selanjutnya nih ya Kak. Karena tadi udah perkenalan singkat ya di awal gitu. Aku mau nanya nih, flashback kakak dari transisi wisuda ke dunia kerja tuh seperti apa sih Kak? Kalau misalkan boleh di flashback ulang lagi nih. Dari kakak wisuda sampai masuk ke dunia kerja. Karena kan banyak banget nih, itu pasti ada yang tadi Kak Salma bilang di awal ya, pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget memang dipertanyakan gitu. Apa nih Kak? Mungkin boleh dari Katia dulu. Kebetulan saya itu sudah mulai bekerja. Jadi sebelum lulus kuliah itu sudah bekerja di tahun 2022. Jadi 1 tahun sebelum kelulusan saya sudah bekerja. Di tahun 2023 lulus. Di 2023 juga saya terpilih menjadi ketua RT. Awalnya saya nggak mau jadi ketua RT gitu. Karena saya aktif di organisasi, berawal dari organisasi Karang Taruna. Akhirnya dipercayai oleh pihak wilayah khususnya RW Menteng Atas untuk jadi ketua RT. Mungkin orang beranggapan ya masa sih kalau anak muda bisa gitu kan, apalagi anak baru kemarin, masa bisa sih jadi ketua RT, jadi seorang pemimpin gitu yang melayani masyarakat, berbagai karakter, berbagai sifat gitu. Tapi saya buktikan omongan-omongan itu, saya merasa memang sudah saatnya yang muda yang berkarya. Akhirnya saya coba untuk memenuhi keinginan Pak RW untuk memenuhi persyaratan menjadi ketua RT.
Di situ ada 2 kandidat, RT lama dan saya. Akhirnya dari hasil voting itu kita imbang, suaranya imbang. Di situ ada hak suara dari panitia, akhirnya panitia yang memilih, suara saya menang. Alhamdulillah di 2023 itu di bulan Oktober surat tugas saya resmi menjadi ketua RT sampai masa bakti 2024 sampai 2029. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman nih ada yang pengen jadi ketua RT bisa apa ya? Bisa apa? Termotivasi juga sama Katia ini gitu. Oke, kalau untuk Kak Syifa sendiri gimana nih? Kalau dari aku pribadi ya jujur sebenarnya aku juga dari tahun 2020 itu udah bekerja gitu. Dari aku semester 4 bekerja di suatu perusahaan dan sebenarnya perusahaan ini bisa dibilang dari kakak kelas aku juga gitu. Dan kebetulan dari mahasiswa di UTMJ juga gitu. Jadi awalnya aku ikut sebagai tim mereka dan waktu itu masih awal-awal banget sih dari perusahaan itu berdiri gitu sampai sekarang. Alhamdulillah mungkin yang teman-teman tahu ya kursus bahasa Inggris Boardical itu aku kerja di perusahaan tersebut sebagai internal timnya gitu. Jadi untuk setelah lulus kuliah itu aku langsung sibuk untuk mengurusi pekerjaan di perusahaan tersebut sih. Berarti dari awal kakak lulus sampai sekarang, dari kakak semester 4 sampai sekarang tetap di sana ya gitu. Kalau kan dari semester 4 berarti kakak sambil kuliah kan ya? Iya. Itu tantangannya apa sih? Karena kan dari kuliah kan, apalagi sampai sekarang lulus jadi kayak lumayan struggle sih waktu itu. Karena kan apalagi waktu itu sampai ada di titik aku harus skripsi juga ya. Dan lumayan kalau skripsi itu ada aja ya cobaannya gitu kan. Apalagi dibentrok soal kuliah, soal pekerjaan gitu. Kalau dari aku sih lakukan aja apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi jangan fokus ke apa ya, gue harus hasilnya tuh kayak gini gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama satu hal gitu ya, kita harus perfect atau apa gitu, itu akan sulit gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu memang ada 2 kewajiban yang harus dijalani ya jalani aja gitu. Kayak gitu. Oh ya, mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari Kak Syifa ini tuh cara memanage waktu dengan baik juga ya. Karena kan apalagi kalau misalkan kerja sambil kuliah tuh kayaknya berat juga ya. Iya, kalau dipikir-pikir bagi waktunya susah gitu kan. Makanya harus manage waktu itu bagus banget sih. Kalau Katia pas awal-awal dipilih, jadi ketua RT, tantangan kan pasti ada banget tuh Kak. Kan baru kan gitu. Kakak gimana tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar ya, pasti ada, apalagi kan ngadepin masyarakat yang sifatnya ya kan. Beragam. Sembako yang nggak keluar aja yang disalahin kita. Apanya nggak keluar kita yang disalahin. Ya paling kalau kayak gitu saya kasih pengertian aja sih ke mereka kalau sekarang kan memang sistem pemerintahan kita kan sudah baik nih gitu. Jadi memang apa-apa itu by system kan. Jadi ya kita sebagai ketua RT hanya bisa ngasih info aja, selebihnya pihak pemerintahan. Jadi ada sistem di mana itu datanya warga itu ada di situ. Mau dia mampu atau tidak mampu tuh udah by system semua. Jadi ya paling saya kasih pengertian yang mungkin memang belum rezekinya mereka untuk dapat bantuan kayak gitu-gitu sih paling. Tapi kan tadi yang kakak bilang di awal, selain kakak jadi ketua RT, kakak juga pernah bekerja nih sebelumnya. Betul. Gitu. Apalagi sama juga kan dari kuliah gitu. Iya dari kuliah. Kalau boleh tahu waktu itu, kerja itu kan di semester akhir, semester 7. Wah lagi ini ya? Iya, tapi karena di semester akhir itu nggak banyak mata kuliah, jadi saya masih bisa bagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Kebetulan pekerjaannya juga yang fleksibel sih, jamnya tuh hanya beberapa jam aja kerjanya, jadi masih bisa bagi waktu lah.
Oke, jadi memang kalian juga jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena di dunia kuliah tuh kita juga bukan yang harus fokus sama organisasi aja atau mungkin kuliah aja, tapi bisa juga mengalami pekerjaan. Yang penting manage waktunya harus baik, guys. Oke. Betul. Setelah kita ngomongin tantangan nih, apa sih pelajaran berharga gitu buat Katia dan Kak Syifa setelah pasca wisuda ini? Jadi kayak pelajaran apa yang bisa diambil gitu yang sangat berharga bagi kalian berdua gitu? Pembelajaran yang bisa diambil, apa ya? Bingung juga nih. Apa? Ya mungkin apalagi buat dunia kerja nih ya. Saya merasakan banget gimana susahnya mencari kerja. Padahal kita sudah memiliki gelar yang kita tuntut selama 4 tahun biar bisa jadi sarjana, tapi nggak semudah itu. Jadi saya setelah bulan September kemarin saya berhenti kerja, habis kontrak, saya coba untuk melamar kembali, mencari pekerjaan di luar sana, itu benar-benar susah. Dimana kita sudah punya gelar tapi yang nggak ada apa-apanya kalau kita nggak punya skill gitu. Jadi memang skill juga harus, iya. Saya ngelamar itu sampai ke daerah Tangerang, Cisauk, pokoknya saya datengin gitu biar gimana caranya saya dapat kerjaan lagi. Ya cuman sebatas interview, setelah itu hilang tanpa kabar. Tapi karena saya orang yang semangat gitu, nggak pernah putus asa, saya coba sampai akhirnya kemarin saya coba taruh lamaran di BNI. Di hari Jumat saya interview, saya berdoa bismillah semoga ini rezeki saya. Alhamdulillah di hari Senin saya dapat kabar kalau saya diterima. Ya. Dan tanggal 4 besok saya sudah mulai training di BNI. Semangat ya Kak. Aduh. Emang perjuangannya dan perjalanannya sangat struggle ya, apalagi jadi ibu RT, terus ikut organisasi juga. Aktif Akhirnya alhamdulillah, iya aktif banget nih. Kalau Kak Syifa sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, tadi sebenarnya apa? Pelajaran berharga yang bisa diambil gitu. Pelajaran berharga yang bisa diambil ya. Mungkin lebih ke apa ya? Do your best kali ya. Maksudnya setiap manusia, setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing gitu. Dan kadang seringkali kita tuh suka membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi kayak misalnya orang ini udah melakukan pencapaian ini gitu. Oh, gue harus melakukan pencapaian ini juga. Kayak gitu. Sebenarnya hal itu tuh jadi gak baik buat diri kita dan jadi misalnya contohnya kayak misal kalian baru lulus kuliah gitu ya. Dan pada saat itu kan pasti startnya orang tuh berbeda-beda. Misalnya ada juga kayak misal aku udah bekerja dari saat kuliah sama kayak Tia juga. Tapi ada misalnya temen aku yang pada saat lulus itu belum bekerja kayak gitu. Nah pada saat kita di posisi misalnya belum bisa apa-apa dibandingkan yang lain, menurutku kalian harus lakukan yang terbaik aja. Apa yang bisa kalian lakukan, misalnya kayak cari kerja yang kayak tadi Tia bilang, cari kerja dimanapun, itu lakukan aja. Karena kalau untuk membandingkan dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi lebih baik menurutku bandingkan versi kamu sebelumnya dengan versi kamu saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah lebih baik dari versi kamu yang sebelumnya, itu menurut aku udah suatu pencapaian yang luar biasa buat diri kamu sih. Kayak gitu mungkin ya. Sangat bagus banget ya jawabannya. Sangat tersentuh banget nih buat kita yang masih kuliah ya Kak. Jadi memang kesimpulan yang bisa diambil jangan pernah putus asa. Jadi memang harus mencoba sampai nanti kita di titik yang mana kita pengen dapetin itu. Setelah kita ngomongin tantangan, terus juga pelajaran berharga. Sekarang aku mau nanya sih, peluang apa sih menurut Katia dan Kak Syifa yang memang bisa dimanfaatkan oleh fresh graduate di zaman sekarang? Kan kalau sekarang kayak
digital banget nih Kak. Gitu kan. Apakah tetap perlu soft skill atau hard skill kan tadi Katia ngomong kan. Memang sekarang dunianya serba AI semua ya Kak, Iya, IT semua gitu. Iya. Sebenarnya mengikuti zaman ya. Ya anak sekarang harus ya benar-benar ikutin zaman banget nih. Pokoknya teknologi nomor 1 lah pokoknya. Ya mumpung masih kuliah buat teman-teman nih belajarlah di bangku kuliah karena di dunia kerja tuh kita tinggal melanjutkan aja gitu. Jadi kalau emang mau benar-benar belajar ya mumpung masih kuliah gitu, masih di bangku pendidikan, belajarlah dari sekarang. Oke, kalau dari Kak Syifa sendiri gimana nih? Tadi apa tantangannya? Bukan apa tadi? Peluang di zaman sekarang yang emang harus dimilikin sama fresh graduate. Kalau ngomongin peluang sebenarnya peluang apapun yang ada di mata kalian itu ya silahkan lakukan gitu. Misalnya pada saat kalian lagi di bangku kuliah, ya saat itu juga peluang untuk kalian benar-benar mencapai pembelajaran di perkuliahan gitu, supaya nanti pada saat bekerja itu tidak nol-nol banget ya begitu. Jadi maksudnya gak usah pilih-pilih peluang mana yang harus kamu ambil gitu, tapi maksudnya apapun yang menjadi peluang silahkan diambil aja gitu. Siapa tahu nanti kedepannya bisa digunakan untuk keperluan kuliah atau bekerja nanti begitu. Tapi kan masih banyak kayak yang belum gimana ya, belum mau mencoba gitu Kak. Kayak misalkan mereka masih bingung gitu cara arah karir gue tuh mau kemana sih gitu. Kalau kakak berdua itu cara nentuin arah karir kakak sendiri buat diri kita sendiri tuh kayak gimana Kak? Ya itu diri sendiri sih yang menentukan ya kan. Karena yang tahu kemampuan kita kan hanya diri kita kan. Kayak saya nih, saya kan berorganisasi, saya sering bertemu dengan orang banyak gitu. Saya ya kalau dibilang saya pintar ngomong ya iya gitu, pintar ngomong gitu. Jadi saya merasa karena saya pintar ngomong, saya percaya diri, kayak saya cocok nih kerja di bagian marketing. Makanya kemarin waktu BNI lagi buka lamaran, lowongan, ya saya coba gitu karena saya ngerasa saya bisa nih jadi marketing walaupun ya masih banyak belajar juga, tapi ya saya ngerasa ya ini skill saya gitu, berinteraksi dengan orang banyak, percaya diri, ya mampu berorganisasi gitu sih. Diri sendiri berarti. Iya. Apakah ada persepsi yang beda? Menurut aku nentuin arah ya. Iya. Kalau nentuin arah sebenarnya semua orang pasti awalnya kehilangan arah gak sih? Betul. Jadi misalnya mau kerja gitu. Sebenarnya kalau untuk awal ya lebih ke, kalau dari aku itu lebih ke kalau misal belum ada pengalaman ya buatlah pengalaman itu gitu. Maksudnya apapun pekerjaan untuk fresh graduate kadang jangan terlalu idealis juga gitu. Maksudnya gue S1 nih, gue harus punya gaji segini. nih gitu kan. Itu dikesampingkan dulu gitu. Yang penting kalian kerja dulu aja, rasain dulu aja kerjanya kayak gimana, cari cara mencari uangnya itu seperti apa gitu ya. Nanti ketika pengalaman kalian sudah memang sudah banyak gitu ya, pasti akan mengikuti sih. Gitu. Jadi kalau untuk arah sih menurut aku ikutin aja gitu apa yang jadi peluang, apa yang ada di depan mata kalian gitu. Jadi jangan terlalu pemilih-milih juga gitu. Karena Iya gitu. betul. Terus kadang kerja juga jurusannya ini, kerjanya mancingnya jadi ini Iya. gitu. Dan itu emang semua harus disyukurin ya. Jadi apapun itu pekerjaannya ya kita syukurin karena kan masih banyak di luar sana yang memang membutuhkan pekerjaan untuk saat ini. Apalagi ya zaman sekarang ya memang susah ya nyari kerja. Bener. Tapi kakak dulu sempat gak sih kak sebelum wisuda nih punya plan gitu, plan ke depan? Gue pengen ini nih abis lulus, gue pengen ini. Contoh ya kak, pengalaman aku sendiri gitu pas pada saat SMK. Aku kan tata boga. Nah, aku tuh mikirnya Ini abis gini gue gak mau kuliah, gue mau langsung buka usaha nih, gue dapet duit banyak ya. Tapi nyatanya tidak semudah itu gitu. Jadi akhirnya memutuskan buat kuliah karena
kalau misalnya mau buka usaha juga butuh modal yang gede ternyata kalau untuk bahan kue juga mahal banget gitu. Apa sih kakak pernah ada plan-plan seperti itu gak sih kak? Kalau plan iya. Enak ya. Tapi maksudnya yang emang belum bisa tercapai nih sampai saat ini gitu dan kan pasti itu sedih ya kayak kok gue kayak jadi kayak gini sih kayak aduh kok kayak gini sih gitu kayak kesel banget gitu rasanya. Tapi gimana cara kakak ngehadapin diri kakak sendiri gitu? Kalau saya plannya sih yang saat ini ya, itu cuma satu, bahagiain mama saya. Itu yang saya belum bisa membahagiakan mama saya gitu. Karena saya dari dulu tuh hidup berdua sama mama saya. Mama saya berjuang bagaimana biar anaknya nih nggak seperti beliau gitu. Jadi mama saya berusaha sebisa mungkin untuk mengkuliahkan saya. Sampai akhirnya pas kuliah juga banyak tuh tantangannya. Mama saya sempet PHK, akhirnya nggak bisa bayar kuliah. Akhirnya saya berjuang gimana caranya saya tetap melanjutkan perkuliahan. Akhirnya saya cari info beasiswa sana sini sampai akhirnya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Ya udah gitu. Jadi ikut sedih deh. Jadi ikut sedih tau. Sumpah sedih. Oke, kalau Kak Syifa sendiri gimana nih? Dari aku Ada misalkan pengen Ntar abis lulus nih gue pengen ngelamar di DPR atau ngelamar di kementerian. atau gimana gitu Kak? iya siapa tahu pengen nikah tapi belum ada nih gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu pasti banyak nggak sih, kayak misalnya Oh kita pengen lulus kayaknya pengen nih kerja di BUMN gitu ya. Pengen nih kerja di SCBD. PNS gitu, keterima PNS. iya gitu ya, ada gedung-gedung tinggi gitu ya, itu pasti ada sih, cuma ya saat ini sih maksudnya plan aku ya diri aku sendiri dan tentunya sama kayak Tia ya, pasti sama untuk keluarga gitu ya. Bentar ya jadi bingung. Gak apa-apa. Bingung. Oke. Ya pokoknya kalau untuk plan sih ya buat diri aku sendiri dan orang tua sih pasti. Dan ya yang paling utama gitu. Karena kan ridho orang tua ya Tia. Betul. Rindu anak di dalam tua. Yang terbalik ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, langkah konkret apa sih yang emang harus dilakukan oleh fresh graduate atau mungkin yang mau wisuda gitu sebelum mereka masuk ke dunia kerja gitu? Mungkin ya mereka harus membangun personal branding mereka dulu atau mungkin mereka harus memperbaiki pembuatan CV mereka dulu atau gimana gitu? Karena kakaknya kan udah berpengalaman cukup lama ya untuk wisuda. Pengen dilakukan gitu. Iya, apa yang harus dilakukan benar-benar gitu. Disiapkan sebelum masuk. Sebelum lulus nih wisuda. Ya, gitulah pokoknya. Oke, siapa nih? Iya. Tergantung ya. Ini yang nonton tuh lagi berada di posisi semester berapa. Cuma kalau misalnya di posisi semester pertama, mungkin kalau ada peluang masuk organisasi boleh gitu. Karena jujur aku masuk kerja juga karena koneksi dari alumni gitu ya. Gitu. Maksudnya aku bisa bekerja di perusahaan yang sekarang itu karena aku kenal kan di suatu organisasi kayak gitu. Jadi kalau maksudnya dari semester awal itu boleh perbanyak relasi kayak gitu ya. Dan kalau misalnya semester akhir mungkin coba-coba aja cari-cari magang. Biasanya kayak BUMN kayak gitu juga pasti buka sih magang kayak gitu. Kadang kan semester akhir tuh lumayan banyak kosokan mata kuliahnya gitu. Jadi mungkin bisa ikut-ikut magang atau mungkin acara-acara pengembangan soft skill atau hard skill gitu itu juga boleh sih. Sekarang kan teknologi itu udah banyak ya, Iya, udah banyak juga udah banyak juga kayak pelatihan-pelatihan gratis atau kayak seminar-seminar gitu untuk ngebuka pola pikir kalian mungkin gitu. Itu juga bisa Oke. gitu sih. Oke, jadi memang
pada saat kita menjadi mahasiswa nih teman-teman, apalagi di semester awal tuh harus memperbanyak relasi. Ikut aja nih organisasi organisasi satu, organisasi dua tuh kita ikutin aja. Nanti mungkin dari situ kita bisa dapat koneksi-koneksi, atau mungkin nanti kita bisa tahu nih, oh diri kita tuh ternyata suka ini loh. Yang tadinya mungkin ngerasa kayak kok gue introvert ya, tapi setelah mereka masuk organisasi, gue kok jadi seneng banget ya ngobrol sama orang gitu. Jadi pas setiap ketemu orang tuh ya udah receh aja gitu bawaannya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk masuk ke organisasi ataupun ke tempat-tempat yang emang bisa menambah soft skill kita sih teman-teman. Nah, aku mau nanya nih, pasti kan dari beberapa teman-teman juga ada yang mungkin baru masuk pertama kali ke dunia kerja nih. Aku mau nanya sama kakak-kakak yang sudah lama bekerja gitu. Mau nanya tips atau motivasinya untuk yang menghadapi realita dunia kerja tuh kayak gimana? Gitu. Berat banget ya. Karena persaingannya pasti kuat banget ya. Apalagi pernah denger nggak sih lulusan ekonomi itu lulusan terbanyak tiap tahunnya gitu ya. Betul. Pasti saingannya banyak banget kan. Mau Tia jawab dulu? Mungkin kalau dari aku persiapannya pada saat sebelum, maksudnya masa-masa mau wisuda gitu ya, yudisium atau sebelumnya itu mungkin juga udah dipersiapkan juga untuk kayak CV-nya diperbaharui, terus foto profesionalnya kayak gitu. Dan yang paling penting sih tunjukkan pada HRD atau di CV tuh bahwa kita tuh punya banyak kelebihan kayak gitu. Kita tuh punya skills ini loh kayak gitu. Jadi terus juga semisalnya ternyata skills gue tuh masih kurang gitu ya. Nggak apa-apa. Maksudnya pede aja dulu gitu. Karena kita akan terus berkembang gitu ketika kita menjalani suatu hal dan mau belajar sih. Kayak gitu, yang penting mau belajar itu sih. Kayak gitu. Oke, kalau dari Katia sendiri gimana nih? Kalau dari saya, lakukan selama kalian bisa. Udah itu aja sih. Oke. Ya udah, pokoknya intinya tuh sebelum kita masuk dunia kerja, cari-cari dulu nih. Kita pengennya apa sih? Semua pekerjaan kita apply, yang penting itu baik buat kita ya. Ya yang penting kalau misalkan udah keterima nih di pekerjaan yang memang kita sebelumnya nggak expect gitu, kalau misalnya kita bakal kerja di sini, udah terima aja. Karena yang tadi saya bilang juga di awal, banyak banget di luar sana yang pengen kerja seperti kita. Oke. Mungkin sebelum menutup kali ya, aku mau nanya nih pesan buat teman-teman pendengar Bincang Kampus gitu, pesan kehidupan sebelum masuk dunia kerja tuh apa gitu, apa yang harus dibekali nih untuk teman-teman yang sedang Mungkin lagi cari pekerjaan. ya betul, yang masih duduk di bangku perkuliahan sekarang. Iya. Mahal gitu. Karena kan ini dunia kalau misalkan masih kuliah nih masih bisa nongki, sedangkan kalau misalnya kita udah jauh fokus banget kerja sampai kita lupa ini dia yang gitu, kayak udah kira deh apa sih. Kalau saya satu sih, apalagi buat anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z kan. Jangan pernah memilih apa yang ingin dikerjakan, tapi lakukanlah. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan sama apa yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan pilih-pilih, apapun ya dikerjakan aja. Kalau dari Kak Syifa sendiri gimana? Mungkin aku nambahin aja kali ya dari ketika memang sudah dapat gitu ya posisi yang memang saat ini kalian lagi jalani, ya sudah jalani aja gitu, lakukan yang terbaik di posisi kalian saat ini. Dan saya bahwa belum tentu, kadang kita suka pemilih pekerjaan gitu ya. Kadang apa yang kita mau itu justru itu bukan yang terbaik gitu buat kita gitu. Malah justru yang misalnya kita tuh kurang nih di sini, tapi itu memang yang terbaik gitu buat kita. Jadi kalau udah dapat pekerjaan, lakukan, do your best, dan bersyukur sih ya. Bersyukur sama apa yang udah kita dapat sih.
Oke, banyak banget ya pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada Bincang Kampus kali ini. Tadi kita udah ngebahas mulai dari tantangan, terus juga peluang buat kita semua tuh apa, terus apalagi ya? Apalagi tadi Kak? Tips. Oh iya, tips dan pesannya buat teman-teman pendengar Bincang Kampus. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Dan semoga apa yang narasumber bawakan hari ini sangat bermanfaat buat kalian. Dan sebelumnya kami sebagai host juga berterima kasih kepada Katia, Katima, terima kasih banyak. Pasti Amin. sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share juga podcast Bincang Kampus episode 17 ini karena sangat bermanfaat banget buat teman-teman apalagi yang memang mau wisuda ya, yang mau lulus gitu. Dan jangan lupa follow semua sosial medianya UTM Jakarta mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube UTM Jakarta. Dan nantikan episode-episode selanjutnya guys. Jadi tunggu episode-episode selanjutnya di YouTube UTM Jakarta. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.